Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali satu sosok nih. Cukup menarik sekaligus kontroversial ya dari dunia kimia dan suplemen. Namanya Patrick Arnold. Iya, kita pakai kutipan dari buku Tools of Titans sebagai sumber utama. Nah, sumber ini nunjukin beberapa sisi penting dari karir dan kontribusinya. Jadi, misi kita kali ini coba pahami siapa sih Patrick Arnold ini, kenapa dia dianggap penting atau malah jadi perdebatan gitu di bidang suplemen dan performa atletik. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Pertama nih, sumber kita langsung ngasih julukan yang lumayan ya. Bapak pro hormon buat si Patrick Arnold. Kedengarannya gimana gitu ya? Betul. Julukan itu nggak sembarangan. Itu karena dia memang punya peran gede banget dalam ngenalin senyawa kayak namanya androstenedione ke pasar suplemen. Itu di tahun 90-an dulu. Androstenedione, kayaknya pernah dengar deh. Iya. Mungkin Anda ingat ya, nama ini kan sempat booming banget gara-gara dikaitin sama atlet baseball terkenal, si Mark McGwire. Nah, itu langsung bikin heboh, jadi perdebatan luas soal peningkatan performa atlet waktu itu. Ah, iya, Mark McGwire. Jelas ingat sekarang. Oke, jadi dia pionirnya di situ. Tapi, sumbernya nggak berhenti di pro hormon aja kan? Ada lagi ciptaannya yang lebih terkenal lagi, mungkin karena skandalnya ya? Tepat sekali. Sumbernya juga nyebutin kalau Arnold ini otak di balik steroid designer yang namanya THG, atau sering disebut The Clear. The Clear. Wah, namanya aja udah bikin penasaran. Ya. Disebut desainer karena THG ini emang dirancang secara kimiawi, khusus banget, biar nggak bisa kedeteksi sama tes doping standar yang ada waktu itu. Jadi bukan steroid biasa, ini kayak upaya rekayasa kimia gitu buat ngakalin sistem. Wow, The Clear. Sangat deskriptif ya namanya. Dan ini yang kemudian terkait sama skandal besar itu ya, Balko bukan sih? Nah, itu dia. Sumber bilang jelas banget kalau THG plus 2 steroid anabolik lain ciptaan Arnold juga, itu jadi pusat dari skandal Balco. Balko ya? Iya, Balco itu kan singkatnya laboratorium di Bay Area yang ketahuan masuk steroid designer ini ke banyak atlet top dunia. Di berbagai cabang olahraga lagi. Wah, kasus besar dong itu. Banget. Skandal ini benar-benar mengguncang dunia olahraga, banyak nama atlet terkenal keseret, dan ya, Arnold ada di tengah-tengah kontroversi etika dan hukumnya. Ini nunjukin banget gimana inovasi kimianya itu ada di persimpangan yang ya bisa dibilang berbahaya antara sains sama aturan olahraga. Peran yang signifikan banget, tapi ya itu, kontroversial juga. Pasti ninggalin bekas mendalam di sejarah doping olahraga ya. Tapi menariknya nih, sumber juga bilang perjalanannya nggak berhenti di situ kan. Gimana kelanjutannya setelah masa-masa itu? Iya, jadi setelah periode kontroversial itu, sumber nunjukin kalau fokus Arnold itu bergeser. Dia tetap main di bidang kimia nutrisi lewat perusahaannya, Prototype Nutrition. Prototype Nutrition, oke. Terus? Salah satu produk yang disorot itu namanya UR Spray. Ini isinya asam ursolat, tapi bentuknya topikal, jadi disemprot ke kulit gitu. Asam ursolat topikal, menarik. Ada yang unik lagi? Ada, haha. Sumbernya bahkan nyatet detail yang agak lucu nih. Dosisnya itu butuh 50 semprotan sekali pakai. Hah? 50 semprotan? Itu banyak banget. Pasti repot ya pakainya dan bunyi terus dong, haha. Ya, berisik sedikit kali ya. Tapi ini nunjukin dia terus berinovasi. Iya juga ya, dari steroid designer ke asam ursolat semprot. Terus ada lagi nggak inovasi lain yang disebut di sumbernya terkait fokus barunya ini? Ada lagi. Sumber juga ngutip pandangan Arnold soal penggunaan keton eksogen. Ini terutama buat orang-orang yang lagi diet ketogenik. Keton eksogen. Maksudnya keton dari luar tubuh gitu. Betul. Jadi idenya Arnold ini, keton eksogen bisa jadi pengganti karbohidrat sebagai sumber energi sebelum dan selama latihan buat mereka yang lagi dalam kondisi ketosis, yang badannya lagi bakar lemak jadi energi utama. Oh, jadi semacam bahan bakar alternatif gitu ya, buat performa pas lagi diet keto. Persis. Sumbernya malah ngasih kutipan testimoni dari pengguna produknya. Katanya mereka ngerasa, wow, saya nggak capek, badan saya punya semua bahan bakar yang dibutuhin. Gitu kurang lebih. Wah, menarik ya. Iya, ini nunjukin fokus Arnold yang terus berlanjut di solusi berbasis kimia buat ningkatin performa. Tapi sekarang lewat jalur nutrisi yang paling nggak secara persepsi ya, beda dari prohormon atau steroid designer dulu. Jadi kalau kita rangkum,
perjalanannya ini luar biasa ya. Dari disebut bapak prohormon, terlibat skandal doping gede, sampai sekarang jadi inovator di suplemen performa modern kayak asam ursolat atau strategi keto ini. Spektrumnya luas banget. Nah, buat Anda yang dengerin, cerita ini bisa jadi relevan banget nih kalau Anda tertarik sama sejarah industri suplemen, sisi gelap terangnya, atau dinamika antara sains sama etika olahraga. Atau bahkan mungkin tren biohacking dan nutrisi performa zaman sekarang. Betul sekali. Kisah Patrick Arnold ini seperti yang digambarin di sumber kita benar-benar ngasih lihat gambaran yang kompleks ya. Hubungan antara ya kecerdasan kimia, inovasi, terus ambisi manusia buat melampaui batas. Entah itu sah atau enggak, dan gimana regulasi selalu berusaha ngejar kemajuan sains di dunia olahraga dan suplemen. Ini juga nunjukin gimana satu individu dengan keahlian khusus bisa banget menavigasi, bahkan mungkin ngebentuk ya, lanskap yang penuh tantangan ini sepanjang karirnya. Iya, benar. Dan ini pasti ninggalin pertanyaan menarik buat kita semua renungkan ya. Sebenarnya di mana sih batas antara kita manfaatin sains buat tingkatin performa secara etis, sama tindakan yang udah melanggar batas pakai zat terlarang? Dan juga gimana inovasi-inovasi di bidang kimia nutrisi ini, kayak yang terus dikembangin sama sosok macam Arnold ini, bakal terus ngebentuk masa depan olahraga, kesehatan, dan mungkin pemahaman kita soal potensi tubuh manusia itu sendiri. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.